Presiden Prabowo Subianto menerbitkan surat keputusan presiden atau Kepres yang berisi penunjukan 5 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kejagung RI. Presiden resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung. Penunjukan tersebut tertuang dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 87 tentang pengangkatan pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan, Kuntadi menjadi salah satu pejabat yang dilantik oleh Presiden bersama sejumlah pejabat tinggi kejaksaan lainnya. Selain Kuntadi yang menjadi Jampitsus, Presiden juga merombak sejumlah jabatan tinggi di Kejaksaan Agung. Menariknya, 2 putra terbaik Batak masuk dalam jajaran tinggi tersebut. Lalu siapa saja mereka dan bagaimana profilnya? Simak ulasannya berikut ini. 1. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum dijabat oleh Leonard Ebenhezer Simanjuntak. Sebelum menjabat sebagai Jampidum, Leonard merupakan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung. Ia juga dikenal sebagai jaksa karir yang telah mengemban berbagai posisi strategis selama berkarir di Korps Adiaksa. Leonard Ebenhezer lahir di Tapanuli pada tanggal 3 Juli tahun 1967. Ia menyandang gelar sarjana hukum, magister hukum, dan doktor. Sebelum didapuk menjadi Jampidum, ia sempat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Nama Leonard mulai dikenal luas saat dipercaya menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung periode 2020 hingga 2022. Setelah menyelesaikan tugas sebagai Kapus Penkum, Leonard mendapat amanah sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Banten. Kemudian pada Januari 2023, ia digeser sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dan pada bulan April 2024, beliau ditarik ke Kejagung sebagai staf ahli Jaksa Agung bidang hubungan antar lembaga dan kerjasama internasional dengan pengalaman memimpin bidang penerangan hukum, kewilayahan di Banten dan Sulsel, hubungan antar lembaga, hingga pendidikan dan pelatihan. Beliau dianggap layak memimpin Jampidum. 2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI atau Kabadiklat dijabat oleh Harly Siregar. Nama Harly Siregar tak asing di telinga media lantaran pernah juga menjabat sebagai Kapus Penkum Kejagung RI. Selama memimpin bidang penerangan hukum, beliau kerap memberikan penjelasan terkait proses penyidikan, penetapan tersangka, penyitaan aset, hingga perkembangan sejumlah kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Sebelum menjabat sebagai Kabadiklat Kejagung, beliau menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sumatera Utara, yang merupakan tanah kelahirannya. Ia juga pernah menjabat sebagai Inspektur 3 Jamwas Kejagung dan Kepala Kejati Papua Barat. Karir Pak Harly juga mencakup sejumlah jabatan lain seperti Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara, serta Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Kini ia resmi menjabat sebagai Kabadiklat Kejagung menggantikan Leonard Ebenhezer. Pengalaman Pak Harly dalam bidang penegakan hukum sekaligus komunikasi publik dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan tugas barunya.